Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Masih bersama saya dan teman-teman saya. Intinya tadi kan dunia lagi. Ya, udah bertiga lagi ya. Kali ini kita mau ngomongin apa ya? Sentul. Nah, Sirkuit. ternyata di Sentul itu ada sirkuit. Ternyata di Sentul itu ada sebuah situs Kuman. yang ya sebenarnya sih nggak nyangka juga gitu. Sebuah situs yang dulu sih, bukan dulu lah. Kita berapa tahun yang lalu ya ke sana ya? 3 ya, ada 3 tahun yang ada. Kayaknya lebih deh Mas. 4 kayaknya. 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Ya, Sentul, nggak jauh dari sini gitu. Mungkin Jauh dulu lah. belum terlalu famous, tapi kalau sekarang kayaknya udah lumayan terkenal sih. Karena Udah, kita datengin. bukan, karena emang mungkin pengelolanya juga udah lebih gencar untuk Gak mempromosikan. ada yang ngelola. Waktu itu soalnya ada tiketnya, tiket masuk, Bok. Oh, itu mah orang aja, Iya. warga setempat. Sekarang udah lumayan banyak pengunjungnya. Saya juga udah sempat ngeliat ada beberapa ya viewer lah yang ngeliatin sana gitu. Yaitu situs Garunggang. Posisinya itu ada di daerah Sentul. Situs apakah itu? Nggak tahu. Nah, mungkin kalau bicara masalah situs kan Mas KC nih yang paham. Jadi kita minta penjelasan dari dia untuk menjelaskan Garunggang itu situs apa, Mas? Dia tadi udah kesentul ke sana, balik lagi udah tahu. Garung. Oh, sorry. Parewangannya saya tarik nih. Biar nempel. Kok dulu? Siap. Biar Pak Rewang aja datang. Enak gak rotinya? Lumayan. Rasa apa? Kieu we. Jadi biasa itu nggak sengaja juga Teman googling juga ya? teman waktu itu mau lihat apa gitu kan, nongol keluar tuh gambar situs Gua Garunggang itu terus Artinya kelihatan. bentuknya Di zoom nanti. bentuknya sih unik. Nanti adalah Foto-fotonya. ada foto-fotonya kayak biasa. Tempatnya unik, semua mirip kayak karang-karang ya kalau nggak salah, dari apa namanya, dari laut. Lapisan apa? Bentuk batu-batunya itu kayak berlapis-lapis gitu. Berlapis-lapis di apa namanya, di bekas dasar laut. Kalau berlapis-lapis kayak Colorado dong. Ya, Lapis. Mungkin ya. Nanti coba di compare deh sama fotonya. nah itu Berlapis. lumayan sih, jalan jauh juga dari parkiran sampai ke lokasinya. Sekitar 2 kilo. Ya 2 kiloan. Terus Cuma nggak tahu kalau sekarang ya udah ada akses langsung atau enggak buat kendaraan ke sana. dan itu memang selain batu-batunya yang unik, di situ ada sungai juga. Nah, batu-batunya ada di beberapa sungai. Terus ada kayak pancuran, bukan mirip air terjun tapi kecil, kayak pancuran juga. Keluar dari batu ya. Keluar dari batu. Dan yang unik juga di bawah tanah itu ada gua bawah tanah. Iya, ada gua bawah tanah. Ya kan, Mas dia sama Kang Wira kan masuk. masuk ke situ. Ada mata airnya juga. Ada mata air juga. Nah, yang kita belum tahu itu waktu itu kenapa kita harus ke situ. Itu. Karena semua tempat pasti ada sejarahnya. Entah itu dari masa kerajaan mana atau masa periode zaman mana. Cuman yang itu bikin kita tertarik dan kesana memang, oh ini tempatnya memang dulunya bersejarah.
Kalau nggak salah sempat, bukan juru kunci ya, orang yang merawat di situ juga sempat bercerita ada bahwa tempat itu konon katanya pernah dipakai pada masa Pajajaran seperti itu. Identik lah ya. Kalau di Jawa Barat biasanya Pajajaran. Pajajaran, Cirebon Larang, salah Sumedang Larang. Orang Sumedang. Nah itu Makanya ngomong video Sumedang. Tahu. Tapi kalau flashback lagi ke kemarin kan sempet kita bahas masalah Kosala tuh. Kan Om DJ juga sempet nyeletuk itu ada kaitannya ke Sentul, ada kaitannya ke Domas, ada kaitannya ke Cipanas gitu. Nah, kalau bicara masalah Kosala itu berkaitan dengan tempat ritual. Lalu kalau untuk yang di Sentul ini, Gua Garunggang ini terkait apa, Om? Kan ada air ya, jadi buat mandi gitu. Iya sih, minum juga bisa air. Iya, bikin kopi gitu. Bisa. Tapi kalau sesimpel itu, si Banu juga nanti 2 tahun lagi juga bisa jawab itu. Nggak mungkin datang lagi dia lancar ngomongnya. Mandi Mandi itu. gitu ya. Kalau menurut saya sih itu ada tempat, ada fenomena alam terjadi di situ, akhirnya oleh manusia dibuat tempat yang sakral. Karena memang buat meditasi pun enak. Unsur airnya rasa lah gitu ke orang yang senang meditasi dan unsur air gitu. Waterbender. Maksudnya ngambil energinya tuh lebih maknyos lah gitu dibanding lokasi yang lain. Mungkin zaman kerajaan yang dulunya melakukan hal yang nggak jauh beda seperti itu, makanya dibuat sakral lah gitu. Mungkin ya zaman itu ya entah kesatrianya lah yang ke situ, entah bahkan rajanya gitu. Jadi bukan ilmu tapi meditasi, karena memang tempatnya cocok. Nah, pas dilihat tuh pemetaan secara metafisikanya ada kontak ke sana dari zaman sebelum kerajaan itu sendiri, makanya sama mereka dibuat tempat gitu. Jadi lebih ke tempat Meditasi untuk menyerap energi atau recharge. Ya atau ya hampir kayak gitulah kan. Lebih enaknya mah relaksasi lah gitu. Tapi mungkin nggak itu kan? Nggak, maksudnya gini, Pajajaran, kita bicara Pajajaran lah. Pajajaran kan kadang inspeksi juga ke daerah, mungkin dulu Jakarta juga masih wilayahnya Pajajaran ya. Iya, masih jangan. Pada saat mereka inspeksi atau kunjungan ke, kita bilang Jakarta, bisa jadi nggak tempat itu buat orang-orang Pajajaran untuk istirahat, mampir di situ, terus ya tadi Rest area gitu. Kayak rest area lah ibaratnya. Ya kan itu kan satu punggungan sama Gunung Pancar dia kan. Ya itu sampai ke gua yang pernah Mas Jas datangin nggak bisa masuk, nggak nemu apa nggak inilah, nggak berani masuk. Itu satu punggungan dia. Satu punggungan serap gitu. Sampai ke arah Jonggol masalah. Jonggol ya. Nah di Jonggol kan sendiri kan Cilengsi Jonggol tuh ada petilasan Pajajaran juga Di Jonggol. Di situ ada juga. di daerah bukit gitu. Batu tapak juga di daerah iya. Batu tapak di daerah Jonggol. Nah itu kan dari strukturnya ya, kita ngomong struktur itu kan seperti kayak batu-batu yang ada di laut ya. Iya. Jadi bisa kemungkinannya
adalah dasar lautan yang naik karena ratusan desakan ribu tahun yang lempengan. lalu mungkin. Berapa Karena ratus satu iya. juta ya. karena tipikal batuan yang di laut gitu, yang di dasar laut tadi. Cuma kan bukan masa dekat ya, maksudnya jauh banget ke belakang Iya. pasti. Ya mungkin pada dan Sebelum ada manusia. apakah bisa jadi apa air yang Kan itu sebenarnya ada sungai bawah tanah di Surut. situ. Ya, itu yang di gua itu kan. Ya, itu yang Mas Dias mandi di dalam itu. Nggak mandi. Oh, nggak mandi. Cuma kebasahan aja. Ya, itu ada itu. Jadi pemirsa harus tahu juga, sudah 7 hari di dalam gua tuh tidak keluar air sedikit pun. Sumurnya tuh sungainya nggak keluar air. Pas mereka datang nyemplung ke dalam, masuk, tek, langsung keluar air. Tes. Jadi dia orang PDAM. Kebenaran kita yang buka pipanya, Langsung keluar. kerannya. Jadi si penunggu di sana, orang sana itu ya kunciannya lah gitu ya, yang ngerawat sana kaget, loh kok mandi gitu, kok ada air, katanya. Nah, temen yang masuk nemenin mereka, iya ada air baru keluar katanya. ya karena disebutkan pada saat mau turun itu Kemarau. penunggunya itu bilang udah berapa lama Udah 7 hari, 7 hari air nggak keluar, 7 hari lebih air nggak keluar, nggak ada air di dalam situ. nggak ada air. Air ada di atas, di yang batu yang keluar air atau Sungai. sungainya di atas. Terus kalau nggak salah di sana infonya ada ini juga ya. Input togel. Bukan. Oh. Bidadari. Bidadari. Oh iya, ada. Tapi kan masa bahas bidadari. Ya enggak, maksudnya Ada itu sama kayak di Dieng. tipe bidadarinya sama. Oh, Peri kali. Peri. Di bidadari. bidadari. Wih, Bidadari bersayap. Iya kan juta tahun. oh berarti ada kita bilang asalnya lah gampang ya. Iya. Ada Selain. yang berasal dari jutaan tahun yang lalu di situ. Iya. Maksudnya itu memang tempat itu lokasinya udah lama sekali. Dan dia dihuni udah lama. Udah lama berarti Kang. Udah lama. Gang itu. Udah lama. Ada interaksi juga berarti sama orang-orang kesatria zaman dulunya atau raja zaman dulunya, bidadari itu. Ya mungkin dia tadinya meditasi tuh lihat perempuan cantik ya udah betah lah. Mungkin di Bukannya malah jadi nggak fokus semedinya. Itu fokusnya akhirnya ke situ. pajak bidaan. Iya. Karena memang kalau misalnya lokasinya sih bagus buat wisata, apalagi buat malam-malam meditasi, nginap di situ. Karena juga di atas bukit ya, di atas bukit Iya, harus bukit enak. enak kan. Airnya bersih banget. Mantap lah. Kalau saya kesana tuh emang ngerasanya tuh kayak bukan di intinya kayak di tempat berbeda aja sih, gitu, kayak di tempat berbeda karena emang yang tadi batuannya juga nggak umum gitu, terus suasananya juga beda gitu, jadi kayak berada di tempat lain gitu, berada di tempat lain. Nah, kok Berasa dititipkan di pantai selatan. Itu dulu kalau saya sih berasa capek. ya, karena jalan beneran. Emang biasanya bohongan jalannya. Enggak capek bener. Itu nanjak ya. 2 kilo Wah, lumayan. Gokil nih. Males banget ini. Iya. Kalau Tapi gitu. karena harus kali ya. Udah mereka nyasar 3 kali loh nyasar. Belas nyasar sana. Suruh balik lagi sama saya. Tek, belas lewat lagi nggak masuk juga tempat itu. Udah masuk ke tempat itu jalan yang cuma semotor doang. Kebablasan. Bablas juga kelewat. Aduh. Karena emang harus Akhirnya ditemenin. saya ikutin jalan kaki. Waduh, tadi saya nggak mau ikut. Cuma mau beli mie ayam doang. Sama bisa apukat Iya, cuma jus aku. titipan. Titipan anak saya. Tunggu lama ngomel.
Jadi itu lokasi ya, kalau yang itu memang tidak ada peninggalan seperti Itu mah natural banget. batu-batuan megalitikum atau ada prasasti lah, itu Iya. nggak ada. Itu hanya benar-benar Nature, benar-benar alam ya. ya natural. Itu seperti tempat wisata kayak geopark lah ya mungkin. Dan ya uniknya di bebatuannya. Jadi kalau sekarang nggak tahu ya apakah udah diteliti atau belum ya. Memang ada juga kita apa namanya, ada satu batu kotak kayak semacam entah batako atau blok lah, batu Kayak bentuknya kayak toaster ya, Bentuknya kayak toaster roti gitu. panggangan roti. Jadi kalau pemirsa ini roti tawar yang kita masukkan itu kalau udah waktunya matang dia akan naik sendiri. Nah, Oh itu yang tangannya dimasukin ya? Iya. persis seperti itu. Itu batu apa? Hah? Batu kali kan? Ya batu lah. Cuma bentuknya emang lucu. Nanti Masa kita batu ada fotonya, ada Masa fotonya. batu akik habis digosok orang. Nah itu kalau dari Mas dia sendiri pas pada saat masuk ke dalam gua ya, itu kan juga iya itu ngeri juga kalau kepleset kan juga Iya. sakit kan. Karena cuma naik kayak tangga gitu doang, Tangga. bukan tangga sih apa ya? Jadi- Kalau bahasa Sunda tuh taraje. Masuk iya tangga. Maksudnya Iya. sumur gitu. Iya, Terus baru melebar besar. Oh panjang. panjang. Dan di Dan dalam tuh berliku-liku ya, ada tempat semedi ya. ada tempat semedi yang cuma bisa muat satu orang gitu. Buat satu bis nggak ada. Ada juga yang cuma bisa buat berdiri semakin dalam karena emang semakin sempit gitu. Kita juga nggak tahu sih itu bisa ngarahnya kemana gitu kan. Takutnya ngarahnya ke dimensi lain, meninggal maksudnya. Itu kalau kita nggak tahu, nggak ada persiapan Kehabisan, oksigen. Oksigen. gitu. Tapi ya cukup lumayan lah, cukup lumayan bikin ngap gitu. Feelnya gimana? Feelnya ya adem aja gitu, kayak emang Iya tempat. ada airnya, Heeh. gimana nggak ada. Udah di dalam gua ada airnya Iya ya. emang itu feelnya yang dirasakan ya itu gitu. Nggak nemu apa-apa. Air om, sama batuan. Makhluk hidup. Makhluk hidup kebetulan ada Kang Angkatan Wira. sama Iya masih hidup. bakteri nggak nemu. Bakteri nggak terlihat om. Saya harus bawa Nggak bawa senter ya? Bawa. ada senter. Gitu. Cuma kan kalau ngelihat bakteri saya harus pakai terus. Nah, itu kenapa kok bisa mandi di situ? Bukan mandi itu kan emang tergenang ya, Kebasahan jadi ya? basah, basah Oh. sendiri. Saya pikir biar awet muda gitu atau biar gampang jodoh. Kalau awet muda mah minum itu makan buah aja juga nanti awet muda. Kayak jenggot. Tapi yang pancuran juga Itu besar tuh airnya panturan. pancurannya bagus juga karena itu memang sangat-sangat dialami ya. Itu nggak ada Debit airnya juga tinggi. nggak ada pipa yang ada pipanya nggak sih? Nggak Nggak ada, ada. nggak ada pipa yang mengalirkan itu. Pancurannya ada 3 pancuran kalau nggak salah. Nah 3 pancuran itu yang kononnya kalau tempat bidadari-bidadarinya baru mandi. Jadi perempuan-perempuan yang mau secantik bidadari mandi Mandi di situ. Cuman capek jalannya jauh banget. Bukan. Nanti kita mau mandi di situ takut jadi perempuan. Jangan. Nggak repot. Ya itu ya kalau katanya sih pancuran itu tempat mandi bidadari, tempat ngumpul. Airnya bersih enak gitu. Apalagi kalau malam ini. Tapi mungkin nggak bahwa tempat itu adalah ya kita bicara mengenai kerajaan Pajajaran, oke lah Pajajaran udah Tarumanegara Iya, yang masa sebelumnya ada Sunda, Galuh. iya, Negara juga. Kepake juga. Iya. Jadi tempat itu memang pernah dipakai juga untuk Tarumanegara. Bahkan sama orang Baduy juga nyampe ke situ. Oh masa Baduy. Iya, sebelum masanya orang-orang jalan ke situ. Lewat gua. Karena kalau lewat atas kadang suka binatang buas kadang-kadang. Jadi ya, kalau kita bicara tadi Mas dia sempat nanya tempat ada energinya juga berarti termasuk Tempat ritual.
ritual juga di Iya, situ. tapi kan kalau ke situ kan bukan orang Baduy yang ada di situ. Beda lagi. Nah, kalau sekarang orang Baduy kali ya dibilangnya. Yang di Banten itu. Mungkin dulu bilangnya lain kali ya. Ya kayak kemarin konten yang keren. Dan di sana juga orang ada ketemu lagi orang itu biasanya barter apa kayak gitu. Tapi yang apa tempat refreshingnya, tempat relaksasinya di situ. Chargingnya lah gitu. Chargingnya di situ. Nah, siapa tahu ketemu bidadari gitu kan. Oh iya, kita juga pernah punya rencana nginep sih, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Wah, nanti ketemu cewek cantik gimana, nggak pulang ya? Selendangnya diambil. Beda seperti apa ya, situs-situs yang layani sih kalau menurut saya di situ gitu, termasuk yang di terakhir yang kita bahas Kosala ya, terus yang di mana Gunung Bukir ya, Candi Bukir ya, beda gitu, bener-bener beda banget, kayak emang kayak di other place lah gitu, jadi kayak tempat yang berbeda dari biasanya gitu. Gua Garunggang nggak tahu itu Kayak masuk dimensi lain. artinya apa gitu ya, kayak masuk Ini dimensi ada lain. air keluar dari dalam batu besar gitu kan, kayak terjun gitu. Kalau sengaja pakai pipa, pakai pompa air habis berapa banyak listriknya. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau ada main lagi ke sana. Capek ya, jauh. Di situ kita baru bicara mengenai ya itu di situ ada apa namanya situs Gua Garunggang, dan itu baru kita bicara luarnya aja ya, maksudnya kulitnya aja dulu lah, maksudnya kita bicara kulitnya dulu. Ini ada situs Gua Garunggang dan dulu tempat apa dipakai kerajaan mana saja. Nah, kita baru kulitnya juga, karena untuk kita masuk ke inti cerita di dalamnya itu nanti kan kita baru pilih apa namanya waktu bahasa yang tepat, karena Tertarik pada kesana semua. Rame. Rusak ya. Karena ada beberapa yang ya ini kita sambil sekedar ngobrol aja, banyak yang ngerasa kita punya konten itu berat untuk ditelaah gitu loh, maksudnya Bahas. itu dibahas ditelaah, tapi ya ini kan udah gaya kita ya, maksudnya ya kita punya Tapi kan ini konten wisata ini. wisata, Konten wisata. kita punya konsepnya seperti ini, cara kita ngobrol juga seperti ini. Tapi kalau mau lebih beberapa konten di belakang juga, kalau sebenarnya banyak kunci-kuncinya juga yang bisa dipelajarin. Kalau mungkin sekali nonton masih belum ini, mungkin bisa 2 kali 3 kali nonton masih akan ketemu lah beberapa ya, kalau kita Baru cerdas gitu ya. nah nanti akan ketemu kalau kita Butuh beberapa kali buat paham. butuh berapa kali Buat ngerti. Iya, buat ngerti. Karena di situ Pak, di konten-konten kita itu ada kunci-kuncinya tersendiri. Tapi kayaknya pada ngerti sih, nggak ada yang komen soalnya nggak ada yang Nggak komen Udah keburu pusing. keburu pusing. itu. Jadi kalau mau mengerti apa yang kita obrolkan dari ya kita ngomong dari malam ya, dari Iya. malam sampai pagi matahari terbit ini, tontonlah 2-3 kali, pasti akan paham inti dari apa yang kita obrolkan. Ya, kalau masih nggak paham, Dagor ke. dan ngerti. Mana Enggak lah, weh? tanya aja, nggak apa-apa, komen, tanya. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa kita jawab, nanti kita jawab kapan-kapan kita jawab gitu. Ya. Mungkin cukup sekian untuk konten kita kali ini terkait situs Gua Garunggang yang ada di daerah Sentul. Tinggal 1 rotinya. Ya, tadi ada 3 rotinya. Habis masih ada sih. Ya. Untuk kedepannya nanti kita akan bahas lagi tentang situs-situs yang pernah kita datengin lagi gitu kan, ataupun
kisah-kisah misteri yang lain ataupun bicara masalah sejarah yang lain gitu. Masih banyak yang akan kita bahas. Terus pantengin channel kita, channel Jiwa Tua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.